Lanjutkan informasinya, gelombang tinggi yang terjadi di perairan utara Jepara, Jawa Tengah membuat otoritas pelayaran menutup jalur Jepara, Karimun Jawa. Buruknya cuaca juga membuat 5 kapal tongkang beserta tugboat serta kapal kren harus berlindung agar tidak terbalik. Gelombang tinggi disertai angin kencang menerjang perairan utara Jepara, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Akibatnya seluruh kapal penyeberangan dari Jepara menuju Karimun Jawa ditunda. Pihak sah bandar mengeluarkan larangan untuk kapal yang memiliki batas atas air kurang dari 2,5 meter. Mengingat ketinggian gelombang mencapai kisaran 1,5 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin lebih dari 23 knot. Buruknya cuaca laut juga memaksa kapal-kapal berukuran cukup besar berlindung di Pulau Panjang, Jepara. Setidaknya ada 5 kapal tongkang beserta tugboatnya serta kapal kren menepi di sekitar Pulau Panjang selama menunda pelayaran. Di kapal-kapal yang berikutnya, yaitu garis dari air ke geladaknya atau dari garis air ke lunas kapalnya kurang dari 2 meter, ini kita tidak terbitkan surat persetujuan berlayar. Dan kami himbau juga untuk kapal-kapal dengan spesifikasi tersebut untuk tidak melakukan pelayaran tanpa mendapatkan SPP. Ditundanya pelayaran Jepara Karimun Jawa tidak berdampak pada pengunjung yang berada di Karimun Jawa. Selama pandemi, para wisatawan yang berlibur di Karimun Jawa masih terbatas jumlahnya. Taufan Yuda melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Ustadz, kita berbicara soal alam nih Ustadz, ya, sesuatu hal yang memang tidak bisa diprediksi, terutama ini laut Ustadz. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang hubungan manusia dengan alam, khususnya nih soal laut Ustadz? Ya, begini ya, kan di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita itu memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu sebetulnya kan pemakmur bumi. Jadi sebagaimana misalnya sebagaimana komposer, dirigen, dia mengatur seluruh elemen yang ikut orkestrasinya agar harmoni, agar kemudian memunculkan keindahan, agar memunculkan keseimbangan. Nah, kita khalifah, manusia itu juga harus mempelajari sifat-sifat alam. Bagaimana sifat laut, bagaimana sifat gunung, bagaimana sifat angin, dan lain-lain. Dan kemudian manusia sebagai khalifah, kemudian menjadi dirigen, harmoni. Karenanya, kalau mengetahui sifat-sifat itu, kita bisa bagaimana memanfaatkan yang namanya lautan untuk kepentingan manusia. Salah satunya, kalau misalnya kita lihat bagaimana doa Bismillahi tawakkaltu ilallah la haula wala quwata illa billah. Kita itu kan dengan nama Allah, kita itu bertawakal kepada Allah karena kita tidak berdaya upaya, karena kita memohon tuntunan Allah bagaimana menghadapi laut, bagaimana di laut, bagaimana kemudian kita memahami sifat-sifat laut, sifat-sifat ombak, sifat-sifat air. Nelayanlah yang paling tahu, yang paling bersahabat dengan laut. Belajarlah dari nelayan, dan nelayan paling tahu kapan dia harus kemudian air surut untuk kemudian ke tengah laut atau harus melipir ke pantai. Kira seperti itu. Ya, kira-kira itu intinya adalah bagaimanapun kondisi cuaca pada alam itu kita harus berserah diri pada Allah ya Ustadz ya.